Oke, baik, teman-teman, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep dasar administrasi. Kemarin kita membahas apa? Pertemuan satu. Bukan, yang matkul administrasi. Pengantar ilmu administrasi. Sekarang konsepnya apa sih konsepnya? Kalau orang kan kita mungkin kalau mahasiswa, apa konsepnya kamu menjadi atau kalian menjadi mahasiswa? Oh, ternyata satu, harus rajin. Itu kan konsepnya seperti itu. Masalah nanti ilmunya didapat dalam kelas, nyampe dalam kelas nanti ada yang tidur semisal, nyampe dalam kelas nanti malah nggak ngedengerin atau apa. Tapi kalian sudah punya konsep bahwasanya nanti mulai menjadi mahasiswa kalian harus bisa masuk tepat waktu, rajin, belajar dengan baik. Itu kan konsepnya seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk konsepnya? Konsep dasar untuk administrasi ini bagaimana? Jadi ada beberapa unsur, materi saya kayaknya sedikit. Ada beberapa unsur dalam administrasi itu, yang mana setiap proses administrasi itu selalu tersusun dari 3 unsur fundamental yang tidak dapat dipisahkan. Apa 3 unsur itu? Agar supaya yang pertama adalah manusia, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah tugas. Jadi unsur dasarnya administrasi ada 3 ini yang tidak dapat dipisahkan. Apa? Manusia sebagai apa? Pelaku. Nah, sedangkan untuk manusia sendiri dia akan bekerja karena apa? Karena mempunyai tujuan. Kalau kalian bekerja punya tujuannya apa? Pekerjaan itu harus diselesaikan hari ini. Tujuannya apa? Untuk report laporan, untuk sebuah sebagai bahan pertimbangan untuk pekerjaan besok dan sebagainya. Tujuannya seperti itu. Atau bisa membuat keputusan pengambilan penjualan untuk besok dan sebagainya. Yang ketiga apa unsurnya? Yaitu adalah tugas. Apa tugasnya ini? Oke, jadi yang tugas itu adalah menghubungkan antara manusia agar supaya bisa mencapai tujuan. Atau bisa dibilang apa tadi? Jembatan ini adalah prosesnya. Mulai dari awal hingga tujuan itu dicapai, itu namanya tugas atau proses. Jadi ada 3 unsur ini yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin kita lebih kepada manusia yang pertama. Jadi manusia itu bukanlah sekedar sumber daya pasif yang seperti mesin atau uang. Keberhasilan administrasi ini sangat bergantung pada kemampuan mengelola aspek manusiawi ini, seperti motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Oke, kalian bekerja. Namun di tempat kerja harus loyal. Kalian dituntut untuk bekerja harus loyal. Tidak ada bahasa-bahasa uang lembur. Tidak ada boleh lambat. Kalau pekerjaan belum selesai ya harus dikerjakan dulu, tidak boleh pulang. Apakah itu bisa menyelesaikan atau tugas-tugas yang diselesaikan oleh seseorang administrator itu akan lebih tepat? Tidak. Kenapa? Karena mereka merasa kecewa. Pak, saya mau izin karena ada kebutuhan keluarga. Gak boleh. Pak, saya mau izin lambat karena paginya masih mengantarkan anak saya untuk sekolah hari pertama. Gak boleh. Nah, dari situ apa? Akan menciptakan orang itu malas untuk bekerja. Bahkan dia akan berpikir dia akan resign. Dia akan keluar. Kenapa? Karena merasa dia itu terlalu dikekang di tempat kerja. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Seakan-akan dia adalah budak. Nah, makanya bagaimana? Harus adanya motivasi. Misal nih, oke, kita bukan antara peraturan, tapi adalah motivasi bagaimana si karyawan ini bisa bekerja secara maksimal.
Motivasinya bagaimana? Bisa dibuat motivasi kalau kamu bisa bekerja secara maksimal setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali kita ada istilahnya penobatan karyawan terbaik. Itu kira-kira itu bisa memotivasi karyawan untuk rajin nggak? Bisa. Kedua, semisal teman-teman, semisal nanti bekerja di bidang meskipun bukan sales, karena biasanya di setiap perusahaan itu kita ditargetkan untuk melakukan penjualan secara tidak langsung. Siapa yang bisa, kalau sales mungkin ditarget, siapa yang bisa menjual barang hingga sekian, maka mendapatkan reward atau bonus berapa juta. Saya dulu di Bank Mandiri itu targetnya berapa? 1M 100 juta 1 bulan. Jadi saya harus memberikan pinjaman 1 bulan itu harus bisa meminjamkan uang sebanyak 1,1M. Siapa sih yang nggak mau? Banyak orang mau. Bahkan yang pengajuan itu orang yang mau pengajuan untuk pinjaman itu sempat sampai tembus sampai 2M 1 bulan. Nah, jadi apa motivasinya? Oh, kalau saya sampai 1M penjualan bonusnya 5 juta. Lain gaji pokok. Berarti kalau saya sampai 1M berarti saya bisa terima 1 bulan berapa? 10 juta. Itu kan sangat luar biasa. Apa? Motivasi. Meskipun secara tidak langsung saya nggak mengejar salary yang tinggi, yang penting saya bisa ini dan itu. Ya, tapi kan setidaknya mereka ada penarikan. Ada daya, ada magnet agar supaya si karyawan ini bisa tertarik, bisa bisa semangat untuk bekerja secara maksimal. Mungkin kalau targetnya 1M, tapi kamu tidak ada bonus. Baru kalau lebih dari 1M baru ada bonus. Apa yang dipikirkan oleh karyawan? Yang dipikirkan oleh karyawan adalah, ya sudah, yang penting saya nyampe 1M meskipun nggak lebih. Ada prinsip seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa, ya sudah, yang penting saya sudah bisa menggugurkan kewajiban. Tidak ada unsur untuk penarik atau magnet. Tidak ada motivasi. Harus ada. Di setiap perusahaan itu pasti ada. Dalam 1 tahun ada reward untuk si A di bidang kerajinan, si B target terbanyak, si C perluasan wilayah paling banyak dan sebagainya. Nah, yang kedua ada komunikasi. Jadi tidak hanya di perusahaan, bahkan dalam keluarga pun kita kalau tidak ada komunikasi, entah itu pengambilan keputusan ataupun yang lainnya, kita sulit untuk bisa bareng-bareng untuk berkembang. Tidak asal dalam perusahaan, dalam rumah tangga pun komunikasi itu penting. Misal sih, kecuali Pak, suami saya sukses membelikan rumah secara tiba-tiba pada saat saya ulang tahun, ya itu beda kalau gitu. Itu nggak harus komunikasi, saya mau setiap bulan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa setiap bulan surprise-nya untuk istri atau suaminya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Itu yang hal yang positif. Cuman ada yang memang ada yang harus dibicarakan apa. Dia kredit bukan belinya cash. Oh ya wis tak kreditkan tapi bayar sendiri tiap bulan. Ya mati. Istrinya diambilin motor, diambilin mobil. Oh, hadiah ulang tahun. Tapi saya DP-nya hanya 100.000, cicilnya bayar sendiri ya. Cicilannya 1 bulan 1 juta. Kamu dikasih jatah, istrinya dikasih jatah 1 juta setiap bulan. Nah, terus untuk makan sehari-hari apa? Itu. Dan harus ada nilai kepemimpinan, ada sifat kepemimpinan. Jadi Pak, ada kadang pemimpin itu yang memang terlalu istilahnya lebih dekat sama bawahan. Tapi dia bisa memposisikan dirinya itu sebagai pemimpin apa? Dia pendekatannya untuk apa? Oh, pendekatannya apa? Pengen tahu secara kepribadian bawahannya dia itu seperti apa. Oh, ternyata si A ini kalau menggait pelanggan, menggait konsumen, caranya adalah di pendekatan melalui diajak ngopi, misal. Si karyawan si B ini cara pendekatan kepada karyawan ternyata dia caranya adalah kalau satunya diajak ngopi, satunya ini dikasih atau dibawa
dikasih hadiah, supaya apa? Menjalin hubungan. Sifat kepemimpinan itu boleh. Kepemimpinannya itu boleh untuk dekat terhadap bawahan, tapi dia bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Bagaimana? Ketika ada hal sesuatu yang perlu dia putusin, dia harus bisa memutusin. Jangan sampai karena si A ini adalah karyawan yang sangat dekat, sering ngopi bareng dan sebagainya, ketika dia membuat kesalahan, dia dibela. Tidak bisa seperti itu. Jadi ada sifat kepemimpinan. Yang kedua, tujuan yang jelas dipahami dan diterima oleh seluruh anggota organisasi agar akan menjadi sumber motivasi yang kuat. Tujuannya apa? Oke, yang hanya tahu tujuannya satu, pimpinan. Ternyata bawahannya hanya dituntut untuk bekerja, target dan sebagainya. Tapi nggak tahu tujuannya apa. Semisal dalam suatu perusahaan target menargetkan semisal penjualan satu bulan harus 1000 unit. Jangan 100 saja. Motor. Metal dealer target 100 unit. Terus ada sekitar mungkin ada 10 karyawan. Ini pimpinannya semisal ini SPP-nya 2, terus manajernya 1. Berarti ini dibagi berapa? Berarti 2 orang harus bisa menjual satu orang 10 karyawan berarti harus menjual berapa 10 unit per orang. Dia dituntut, pokoknya jual. Dia nggak tahu berapa sih targetnya. Karena apa? SPP menuntut kepada karyawan 10 karyawan ini untuk melakukan penjualan. Kamu harus jual. Dia nggak tahu bahwasanya kalau lebih dari 100 yang untung siapa? SPP sama manajer misal. Dia tidak ada motivasi kalau kamu bisa lebih dari 10 per orang, maka kamu akan mendapatkan bonus sebesar 1 juta setiap motornya. Berarti dia semisal ini gaji pokok. Jadi kalau dia bisa target 10 unit, dia hanya mendapatkan gapok. Tapi kalau dia lebih dari 1 unit, lebihnya itu dihitung 1 juta. Gapoknya semisal 5 juta, berarti kalau lebih 1, berarti dia akan mendapatkan 6 juta. Maka di situ jangan tujuan itu ada yang jelas, tujuannya harus jelas. Kenapa kok dituntut setiap bulan harus 10 juta, 10 unit. Setiap karyawan harus 10 unit. Oke. Kadang saya pernah mengalami seperti ini. Ternyata karyawan A, B, dan C. Kita ada target 10 unit misal. Si A ini 15 unit. Si B 9 unit. Si C hanya 7. Ini SPP. Ini SPP yang bagus. Bagaimana caranya? Karena dalam targetnya dia ada 3 tim. Berarti kalau secara rata-rata per orang 10 unit, berarti dalam target tim ini, 1 SPP ini berarti harus bisa menjual berapa? 10 kali 3. 30, karena per orang 10. Ternyata si A lebih 5. Si B lebih 9. Kurang 1. Si C kurang 3. Gimana caranya? Sama SPP agar supaya sama-sama mendapatkan fee, agar supaya sama-sama bisa target. Kalau ini tidak sampai target bulan ini, dia akan dikeluarkan. Ini nggak sampai target, ini sudah SP3 akan dikeluarkan. SPP yang bagus bagaimana? Kamu mau nggak saya tambahin 1 punyanya si A, tapi nanti kamu ngasih fee ke si A? Karena akan mempertahankan kamu untuk tidak dikeluarkan karena kamu sudah SP3. Kemudian si C juga, mau nggak kamu? Karena ini pertaruhan nyawa kamu. Kamu sudah SP3, apalagi sekarang kamu nggak target, kurang dari 3. Mau nggak kamu ngasih dia fee sekian misal? Nanti perolehan dia akan saya alihkan pada kamu. Mau? Ini
Ini biasanya tim yang bagus ini seperti ini. Punya tujuan apa? Agar supaya kepemimpinan ini, tim ini tidak hanya memikirkan secara pribadi, tapi juga memikirkan bagaimana tim sama-sama bergerak dan sama-sama bisa mencapai target. Jadi ada tujuan khusus. Apa? Kalau dalam tim harus sama-sama bisa tercapai. Ketiga, tujuan yang telah ditetapkan itu tidak akan tercapai dengan sendirinya, harus diwujudkan melalui serangkaian tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan ini. Tadi ternyata sudah punya tujuan, yaitu dalam satu tim SPP ini dengan 3 orang harus mencapai 30 target unit penjualan. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan itu? Ada serangkaian tugas dan kegiatan yang harus mereka laksanakan. Bagaimana? Kita saling bahu-membahu. Pak, rugi dong si A, Pak. Karena apa? Karena kalau dia itu gajinya 5 juta, gaji dia 5 juta, kalau dia ketambahan satu unitnya, satu unitnya lebih dihitung dari satu, berarti dia dapat berapa? 10 juta. Kalau dia alihkan ke sini, rugi dong, Pak. Tapi kalau dia berani membayar 1 juta dari sini, ngapain rugi? Rugi enggak? Enggak rugi, karena sama-sama tetap dia meskipun memberikan penghasilan penjualannya ke si B, dia akan tetap mendapatkan nilai 1 juta. Begitupun si C. Loh, gaji saya cuma 5 juta. Kalau saya kasihkan 3 juta berarti sisa 2 juta. Ya sudah, mau apa enggak? Dia hanya menerima gaji yang biasanya 5 juta, hanya 2 juta. Karena untuk bisa mencapai target. Nah, ini yang dilakukan, proses kegiatan yang harus dilaksanakan seperti ini. Ada rangkaian strategi-strategi yang harus kita siasati agar supaya tujuan itu bisa tercapai. Makanya kemarin teori mengenai administrasi dikatakan bahwasanya administrasi itu seni. Inilah seninya administrasi. Seperti itu. Tugas merupakan jembatan yang menghubungkan energi manusia dengan pencapaian tujuan. Jika tujuan adalah apa, maka yang ingin dicapai, maka tugas itu adalah bagaimana cara mencapai dalam bentuk tindakan konkret. Jadi tugas itu adalah apa, sedangkan tujuan itu adalah apa, maka tugas itu bagaimana. Apa tujuan kalian? Mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus. Terus apa? Tugasnya sekarang apa? Bagaimana bisa mendapatkan pengetahuan dengan belajar yang tekun, yang giat. Jadi tugas itu adalah bagaimana, sedangkan tujuan itu adalah apa. Ini perlu kalian catat nanti. Ketika kadang orang itu gak ngerti tujuan kamu apa. Ketika ditanya, kalian kuliah apa tujuannya? Terus apa yang ingin kamu laksanakan selama menjadi mahasiswa? Ya, seperti contoh, PT Bank Mandiri menargetkan Oktober kartu kredit naik sebanyak 50 nasabah baru. Berarti apa yang dia lakukan? Gunakan sosial media sebesar apa? Kalau di sosial media sekarang sudah menggunakan pemasaran digital marketing yang namanya, yaitu itu Google Ads atau Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Itu apa? Penargetannya juga lumayan tinggi. Saya mengerjakan itu pada saat di Bank Mandiri itu ya lumayan. Tapi ya bayar sendiri. Bayar sendiri. Itu bisa menargetkan 1 bulan bisa. Cuman kadang nomor-nomor itu sampai keblokir ya. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang menghubungi dan saya itu membalasnya dengan kalimat-kalimat yang sama. Nah, itu kan kena spam di situ. Oke, sebelum lanjut, teman-teman, coba dari teori yang saya sampaikan 3 unsur mengenai administrasi itu, saya menginginkan teman-teman bisa menguraikan. Anggaplah teman-teman sekarang di posisi sebagai karyawan. Terserah mau ambil sebagai karyawan apa, tuliskan 3 unsur administrasi, yaitu manusia,
tugas, dan tujuan. Anggaplah kalian saat ini adalah sebagai karyawan, entah di apa, mau yang jadi karyawan bank, BUMN, swasta, dan sebagainya. Manusianya kalian sebagai apa? Tak sebagai CEO, sebagai manajer, ataupun sebagai apa? Coba tuker yang laki-laki di depan saja. Saya pengen lebih dekat sama yang laki-laki aja. Tiga aja. Sembarang siapa? Ada yang mau mengalah? Ayo. Nanti mau kembali lagi nggak apa-apa. Ya kata atau kita sharing setiap matkul Senin pertama barisan depan ada di depan, kedua, ketiga, dan terakhir. Terus ganti matkul, kalian geser yang depan ke nomor 2, yang 2 ke 3, yang 3 ke 4, yang 4 di belakang, yang belakang ke depan. Dibuat seperti itu apa? Biar nggak bosan kalian. Ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Yang sudah? Diva, sudah kamu? Apa? Belum. Yesi sudah, Yesi.
Sudah, apa? Manusia sebagai karyawan FNB yaitu stand makanan dimsum. Tugasnya menargetkan dimsum yang dibawa setiap hari yaitu sebanyak 1.000 pieces harus habis hari itu juga. Tujuannya agar mencapai target usaha yang ditetapkan oleh pemilik. Prosesnya bagaimana? Caranya dia untuk bisa menghabiskan 100 pieces satu hari? Dipromosikan lewat sosial media, terus disebarluaskan. Jadi kan tadi dibilang bahwasanya ada manusia, ada tujuan sama tugas. Lah tugasnya untuk bisa mencapai 1.000 itu bagaimana? Tadi dipromosikan dengan sosial media. Oh ternyata yang order di Jakarta? Pakai pengawet makanan. Oke. Di vakum bisa. Terus bisa kita memanfaatkan yaitu adalah apa? Gojek, GrabFood, ShopeeFood agar supaya jangkauannya juga semakin cepat, banyak. Ada yang lain? Rizky? Belum, Pak. Ada Mar? Sudah? Oh, gimana? Saya sebagai pengusaha di bidang mobil sport, Pak. Mobil sport. Oke. Semoga kamu punya mobil sport sendiri. Nah, saya mempunyai target dalam 1 bulan itu menjual mobil saya 5, Pak. 5 mobil. 5 mobil, gak usah banyak-banyak kan? Tujuan itu, saya memotivasi karyawan, Pak. Memotivasi karyawan. Dengan cara? Dengan cara saya memberi fee pada karyawan setiap penjualan satu mobilnya dalam 1 bulan. Nah, itu targetnya, tugasnya saya itu cara mempromosikannya saya mungkin melalui media sosial, bisa melalui teman ke teman gitu, Pak. Teman-teman secara sesama pengusaha gitu. Oke. Cara untuk mempromosikan. Oke, berarti kamu termasuk konglomerat ya? Amin, Pak. Karena yang dijual ada mobil sport, kalian kamu harus melakukan pendekatan terhadap teman, berarti teman-teman kamu bukan orang biasa-biasa saja, karena mobilnya adalah mobil sport. Iya, Pak. Nah, masa tukang beca beli mobil, ya nggak beli, ya kan kayak gitu. Oke, jadi pendekatan ya, jadi prosesnya untuk mencapai tujuan itu tadi, prosesnya yaitu adalah pendekatan terhadap teman. Oke, yang lain yang sudah? Ya, menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Sebagai manusia, perannya melaksanakan tugas administrasi sesuai peran dan tanggung jawabnya, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan rekan kerja dan atasan, menjaga etika kerja, disiplin dan profesional. Tujuannya, perannya itu mendukung pencapaian target perusahaan melalui efisiensi kerja dan menyediakan data atau informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Untuk tugasnya, menyusun dan mengarsipkan dokumen, mengelola jadwal dan surat menyurat, memberi laporan kepala kedatangan. Oke, jadi sebagai tenaga administrasi dalam suatu perusahaan yang menargetkan tujuannya yaitu bisa pada saat pengambilan keputusan dan laporan pengarsipan itu lebih lebih simpel, dan juga bagaimana prosesnya yaitu berkas-berkas yang data-data yang dibutuhkan itu diarsipkan secara rapi dan juga dengan maksimal untuk mengefisiensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya ada yang sudah selesai? Oke. Manusia sebagai dewan komisaris BUMN tugas melakukan pengawasan terhadap jadinya perusahaan. Terhadap apa? Terhadap jalannya perusahaan. Perusahaannya dipindah-pindah gitu. Pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Operasional. Perusahaan itu bahasanya adalah operasionalnya. Memberi masukan serta memastikan manajemen berjalan sesuai dengan aturan. Tujuannya menjamin tata kelola perusahaan yang baik. Kayak ada pemisahan fungsi pengawas, komisaris, dan pelaksanaan direksi, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Terus mendukung pencapaian visi dan misi BUMN, misalnya
BUMN energi bertujuan menyediakan energi nasional dengan harga terjangkau, maka seluruh jabatan memastikan target ini bisa dicapai. Terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Setiap jenjang jabatan mengatur koordinasi dari atas ke bawah agar perusahaan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir menjamin akuntabilitas dengan adanya pembagian jabatan, mudah dilacak siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan atau kegiatan. Oke, cuman kalau komisaris itu terlalu ngebawah. Nanti kasihan komisaris yang ngurusin kayak gitu-gituan. Nah, jadi komisaris itu lebih kepada kebijakan dan pengambilan keputusan dan visi misi itu tadi. Itu terutama komisaris ini biasanya lebih menginginkan perkembangan perusahaan. Bagaimana perusahaan itu menargetkan semisal satu tahun harus bisa buka kantor cabang baru seperti itu. Oke, ada yang lain? Ayo. Oke, ini. Menjadi pengusaha peternak ayam. Tujuannya menjadi pengusaha yang sukses dan berkembang, dan untuk mencapai tujuan tersebut targetnya yaitu 500 ekor per bulan. Tugasnya itu memotivasi para karyawan yang lain untuk mencapai target, dan apabila target itu tercapai akan mendapat bonus sebesar per orangnya 500.000. Dan untuk cara jualnya yaitu melalui media sosial, pendekatan kepada hotel dan tempat resto makanan, Pak. Oh, berarti bukan jual satuan ya, tapi menargetkan pasarnya adalah langsung pasar-pasar standar ke atas seperti hotel ataupun resto. Oke, satu lagi sebelum saya lanjut. Oke. Saya akan memberikan contoh tentang yang saya lihat di kehidupan sehari-hari. Seperti saya akan jadi karyawan Alfamart. Dengan target mencapai target penjualan bahan pokok seperti beras, minyak, gula. Terus menjaga operasional toko seperti kebersihan, menciptakan suasana yang nyaman. Terus selanjutnya meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Oke. Tugasnya dengan menawarkan kepada konsumen setiap membayar di kasir. Terus memberikan diskon manipulasi. Jadi suka manipulasi kamu? Di Alfamart ditulis diskon, tapi aslinya harganya memang segini pas dilihat di kampus lain. Oke. Terus itu bukan manipulasi. Memang diskon itu memang kita untuk memanipulasi penarikan pelanggan, bukan memanipulasi data. Kayak lebih kepada kita itu menggambar situasi agar supaya apa yang kita jual itu bisa orang itu tertarik. Memang caranya marketing ya seperti itu. Oke. Ada lagi? Terus menampilkan diskon pada aplikasi Alfagif. Seperti itu. Terus memberikan inisiatif bantuan kepada konsumen yang kebingungan. Oke. Saya rasa cukup. Nanti ada sesi-sesi berikutnya yang masih belum. Nanti saya harap yang masih baru mengutarakan pendapat nanti selanjutnya bisa memberikan pendapat lagi. Selanjutnya selain unsur-unsur dalam administrasi itu ada fungsi administrasi. Jika unsur administrasi itu adalah komponen secara statis, apa statis itu? Yang lebih kelihatan, tampak. Maka fungsi-fungsi administrasi ini lebih kepada proses dinamis yang menggerakkannya, tidak tampak. Nah, jadi tidak lebih kepada fungsi ini lebih ke tidak tampak. Berarti cabangnya dari unsur itu tadi. Kalau unsur kita ada 3, yaitu adalah manusia, tujuan sama tugas. Tapi kalau untuk fungsi administrasi ini lebih kepada bagaimana penggerakannya, yaitu prosesnya dinamis, tidak tampak secara mata. Bagaimana serangkaian fungsi universal yang dijalankan oleh setiap pimpinan atau administrator yang paling populer dan diterima adalah kita kenal dengan sebutan POAC atau POAC. Apa itu? Planning, Organizing,
actuating sama controlling. Jadi bagaimana kita yang pertama adalah merencanakan. Kira-kira perencanaan itu kasat mata apa enggak? Bukan pekerjaannya ya, bukan pekerjaan, tapi perencanaannya itu kasat mata enggak? Makanya itu dibilang fungsi-fungsi secara apa? Dinamis. Kalau statis kan lebih kepada yang tampak. Kita planningkan, kita rencanakan bagaimana saya bisa melakukan penjualan saya seorang pengusaha. Bagaimana penjualan saya targetnya 1 bulan harus sekian puluh juta. Itu harus direncanakan. Bagaimana rencananya? Oh ternyata tadi disampaikan oleh teman-teman kita bahwasanya kita buatlah diskon yang sebesar-besarnya. Entah itu disupport oleh vendor ataupun yang lainnya. Ada pengorganisasian. Kita pilih, jangan semuanya langsung ternyata untuk mencapai target semua karyawan harus belusukan di masyarakat. Ya, jangan. Harus ada pengorganisasian bagaimana siapa yang menawarkan produk ini kalau memang harus belusukan. Jadi karyawan si A mungkin dia akan lebih kepada pemasaran produk A, sedangkan karyawan satunya lebih kepada memasarkan produk B. Yang selanjutnya karyawan satunya bisa memasarkan produk C, seperti itu. Tapi bukan berarti ketika karyawan satu ini memasarkan produk A tidak boleh menjual produk B. Ketika ada karyawan pelanggan itu bertanya, tapi dia juga punya tugas. Ketika karyawan ini hanya bertugas untuk menjual produk A, tapi ada orang bertanya produk B, yang sama-sama dalam perusahaan itu juga menjual produk B ini, maka dia tetap harus juga melakukan penjualan. Namun supaya kita pilih pengorganisasian seperti itu agar supaya dia itu lebih fokus kepada satu produk yang namanya disebut dengan spesialisasi. Yang ketiga adalah penggerakan. Bagaimana kita menggerak? Ternyata tadi harus menargetkan kita 1000 penjualan dengan cara belusukan itu tadi. Kita gerakannya bagaimana? Gerakannya ternyata pagi kita harus briefing. Kita harus briefing apa yang akan kita sampaikan, fokus terhadap produk apa yang fokus hari ini. Semisal ada produk yang mau hampir expired. Ternyata kita menargetkan bahwasanya hari ini kita fokus pada satu produk. Karena kalau sampai produk ini tidak laku dalam hari ini, maka besok sudah sulit untuk laku. Kenapa? Karena besok sudah beredar bulan dan expirednya pada bulan itu juga. Biasanya kalau di Alfamart atau Indomaret yang sering hampir expired itu apa? Roti. Tuh. Makanya di kasir, gratis ini, belanja 50.000 dapat ini. Kadang itu ada 2 kemungkinan yang dipromosikan. Yang satu kemungkinan dia hampir mau expired, yang kedua adalah produk baru yang masih belum dikenal. Atau sudah dikenal tapi pasarnya masih kurang luas. Ada controlling. Tadi siapa yang seorang komisaris tadi mengontrol. Ternyata pencapaian ini dari pencapaian kemarin, misal ada pemilahan secara pengukuran. Misal tadi contohnya saya mengambil unit motor. Ternyata dari umur 20 sampai umur 30 orang yang membeli kendaraan bermotor ini sebesar 10 orang. Sedangkan umur 30 sampai umur 40 ini sebesar 15. Sedangkan 40 sampai 50 ini sebesar 5. Pengawasannya bagaimana cara mengambil keputusannya? Ternyata kendaraan semata motor ini adalah motor Vario. Ada BCX. Dan juga ada motor Beat. Ternyata dengan hasil
data yang didapatkan bahwasanya yang lebih besar membeli kendaraan motor yaitu di umur orang 30 sampai 40. Kita simpulkan bahwasanya dia adalah seorang karyawan tetap. Karena di umur 20 sampai 30 rata-rata ini adalah orang yang baru lulus kuliah, yang baru menginjak dunia industri. Sehingga bisa jadi dia kalau kerja masih dalam posisi karyawan kontrak. Berarti siapa yang ditargetkan adalah karyawan yang sudah karyawan tetap di antara umur 30 sampai umur 40. Strategi apa yang akan diambil? Oh, ternyata saya harus pendekatan kepada perusahaannya. Kita kerjasama dengan perusahaannya. Kita mengadakan promosi langsung di perusahaan atau di depan atau di tempat parkiran perusahaan. Yang mana perusahaannya ini adalah sudah berdiri dan punya karyawan semisal 1000 karyawan. Atau ada sesi spesial untuk karyawan perusahaan X beli motor dapat mobil. Ada helm pasti dapat sih kayaknya ya. Tidak dapat. Mungkin dapat cashback. Mungkin harga motor Vario sekarang 27, kalau PCX 34. Terus kalau P masih di harga 15. Belasan ya? Iya, belasan. Ya, belasan ya. Enggak tahu beli motor saya. Mobil lalu. Enggak. Oke. Jadi semisal perusahaan untuk karyawan perusahaan X ini ada spesial apa? Ada cashback. Untuk pembelian motor Vario semisal dari harga 27 cashback 2 juta menjadi 25. Tadi. Tapi seorang sales bisa untung dong. Kenapa? Dia bisa menjual sekian banyak unit, potongan ini dipotong langsung oleh perusahaan bukan dari karyawan. Terus yang ini cashback misal 1 juta menjadi 33, yang ini 20 menjadi 18,5. Cara seperti itu mengawasi penjualan ini agar supaya tetap bertahan. Ternyata meningkatlah di bulan berikutnya. Orang yang umur 30 sampai 40 meningkat menjadi 30 unit terjual. Ini kan sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Makanya olahlah data dalam perusahaan itu sebaik-baik mungkin. Karena apa? Karena ini pengambilan keputusannya kayak gini. Kita memberikan data yang nggak valid, kita yang memberikan data yang abal-abal, maka perusahaan juga pengambilan putusannya juga abal-abal. Oke. Perencanaan adalah, ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi, ini uraiannya saja. Oke, bisa dipindah. Perencanaan adalah tentang memutuskan di muka apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan itu harus dirancang seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukannya, terus kapan kita akan terapkan dan siapa yang akan melaksanakan. Kalau tadi kita mencontohkan perusahaan kendaraan, apa yang akan dilakukan? Ternyata strategi perencanaan yang akan kita lakukan adalah kerjasama dengan perusahaan X. Bagaimana melakukannya? Kita memberikan apa? Memberikan apa tadi? Diskon khusus untuk karyawan ini. Kapan? Ternyata ada khusus yang melakukan transaksi tanggal 20 sampai 30 Oktober. Cashback-nya sekian juta. Siapa yang akan melakukan? Apakah perusahaan karyawan perusahaan ini yang membantu untuk mempromosikan, atau ada tim dari perusahaan kendaraan yang harus datang ke sana? Biasanya kalau sudah dibuat seperti ini, maka karyawan itu akan berbondong-bondong datang sendiri. Meskipun dia nggak kredit, ambilkan punyanya keluarganya atas nama dia. Setelah itu, setelah bayar lunas, namanya diganti. Jadi itu adalah perencanaan. Perencanaan melibatkan beberapa kunci, yaitu penetapan tujuan,
Tujuannya apa? Identifikasi dan analisis SWOT, pengembangan sebagai alternatif, evaluasi alternatif, dan pemilihan alternatif terbaik. Jadi yang pertama tadi adalah tujuannya apa yang ditetapkan, yaitu penjualan meningkat. Identifikasi dan analisis SWOT. Ternyata di Gresik ini dealer motor hanya satu. Satunya ada dealer Honda. Misal. Maka harus dianalisis SWOT. Apa analisis SWOT itu setelah ini ya? Ada pengembangan sebagai alternatif. Nah, jika cara yang pertama itu tidak mampu untuk mengaitkan penjualan, ada alternatif lain. DP, kredit. Tadi kan cash ya. Yang saya sampaikan itu adalah cash. Ternyata kredit DP 0%. Cicilan pertama tanpa bunga, misal. Cicilan kedua tanpa bunga, ketiga sampai terakhir ada bunganya, misal seperti itu. Ada evaluasi alternatif. Evaluasinya sudah disampaikan bahwasanya dengan cara seperti itu penjualan cash masih belum minat, maka kita harus bisa memberikan alternatif, yaitu secara kredit. Ambil pemilihan alternatif yang terbaik. Alternatif yang terbaik bagaimana? DP 0. Apakah DP 0 sudah yang terbaik? Oh iya, kan apa? Yang penting orang ngambil dulu. Masalah penagihan, apa katanya debt collector nanti? Apa kata penagihan? Yang penting sales itu jual, dan jual. Masalah penagihan, ya terserah. Organizing. Ya, analisis SWOT-nya mana? Oh ini, keliru ya. Seharusnya di sebelum ini. Organizing adalah proses merancang dan menyusun sumber daya organisasi, baik manusia maupun non-manusia, ke dalam suatu struktur yang logis dan efektif untuk melaksanakan rencana. Kita pilih. Jangan sampai semuanya karena bonusnya jadi sales banyak, ternyata manajernya juga ikut jualan keluar. Yang mana manajer itu juga lebih banyak karyawan, lebih banyak kenalannya. Jadi kan tingkatannya ini adalah sales, sini S, SPV, di sini adalah manajer. Karena bonusnya sales banyak, dia turun ke sini, ikut jualan. Biar supaya apa? Dapat bonus jutaan. Keliru. Kenapa? Dia punya SPV, gak perlu dia turun ke sini. Kalau ada orang meskipun dia ada kenalan, ada mau beli motor, ini gak bisa langsung ditembusin, langsung dipotong. Apa? SPV. SPP mana SPP yang bagus dikasihkan ke SPP. Nah, SPP ini juga apa? Kasihkan ke salesnya. Ada pengorganisasian. Jangan terlalu rakus lah jadi pimpinan. Ya, analisis SWOT itu bagaimana? Yaitu alat perencanaan strategis untuk mengidentifikasi kekuatan internal. Apa kekuatannya? Kredit motor apa? Honda. Apa kekuatannya Honda itu? Sin irit. Nah, terus ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Karena ini untuk membaca peluang ya. Analisis SWOT ini untuk membaca peluang. Peluangnya apa? Terus ketiga adalah ancamannya apa? Terus yang keempat adalah keliru. Kelemahan, setelah kelemahan, peluang, setelah itu adalah ancaman. Oke, teman-teman silakan coba kerjakan. Ambil 3 perusahaan dengan produk yang sama. Ini dianalisis. Ini nama perusahaan ya. Nama perusahaan A, B, C. Ini analisis SWOT-nya. Ini W, O, D-nya. Bebas ini Pak perusahaan. Bebas ya. Tapi perusahaannya harus dengan menjual produk yang sama. Tapi nama perusahaannya beda. Ini semisal, ini contoh A, perusahaan Honda. B, perusahaan Yamaha. C, semisal mobil kendaraan listrik. Analisis SWOT-nya apa? Kekuatannya apa? Apa kekuatannya motor ini? Atau sama-sama Honda tapi ini Beat, ini Vario, ini PCX. Paham? Oke, coba. Karena apa? Karena untuk membaca peluang di sana. Analisis SWOT itu untuk membaca peluang.
Di Gresik gak ada just tip ya? Iya, gak ada just tip di Gresik. Orang Gresik. Ada yang sudah? Dan sudah?
Enggak harus ke eksternalnya, itu cuma catatan saya aja. Ini catatan saya aja ya, yang eksternal ini. Nggak harus di eksternal, internal juga bisa. Kalau kalian diminta untuk buat perbandingan ya gitu Pak, ya lebih agar supaya tulisan atau data yang kalian uraikan itu mudah dibaca dengan kayak kotak. Kayak perbandingannya, oh ternyata A ini ke bawahnya gini, A ini ke sampingnya kayak gini. Jadi kalau pakai kotak kalian meskipun bukan kalian baca orang lain itu mudah dipahami. Sudah. Apa punya kamu? Yang pertama ada temporal sosial, yang kedua Kristi, yang ketiga teknik kita. Buat X-nya, kalau tes sosial itu udah brand image-nya kuat atau sudah terkenal. Sosial itu sudah terkenal. Yang Kristi itu kekuatannya didukung oleh perusahaan multinasional Coca-Cola. Jadi di bawah naungan perusahaan multinasional. Konten kita itu murah, menyebar ke pasar menengah ke bawah, jadi harganya lebih murah untuk kalangan menengah ke bawah. Itu kekuatannya. Ya. Terus kelemahannya Lebih mahal, soalnya kan yang mana itu yang sosial lebih mahal. Koleksinya sangat terbatas dan mungkin untuk di zaman sekarang itu jadul. Untuk Fristi itu produk asing. Menurut konsumen itu kurang main lokal dan harganya juga mahal. Untuk teh kita itu belum sudah kenal produk lain, sama rasanya sederhana, sama yang bukan di kalangan masyarakat banyak. Untuk O-nya, kalau teh botol coklat itu bisa mengembangkan banyak pilihan rasa karena dia udah terkenal. Mungkin kalau rasanya dibanyakin variannya itu dia bakal booming lagi. Sama ada rasa baru. Iya, varian sama bisa ke luar atau ekspor, pasar ekspor. Yang apa itu? Sosro, masuk sosro. Untuk Fristinya kemasannya bisa lebih di-upgrade atau ready, sama kemitraan dengan restoran siap saji kayak gimana ya, ini produknya dia itu bekerja sama restoran siap saji, kan banyak Pak produk-produk yang kayak gitu. Untuk kita lebih ke menjual produknya di kalangan mahasiswa atau variasinya ditambah atau untuk penyebarannya lebih luas lagi. Untuk yang terakhir, sosro persaingannya ketat, perubahan tren dia mungkin kayak kurang ngejar, dia harus lebih ngejar lagi, sama naiknya harga bahan. Dia kan udah mahal, tapi kalau naiknya bahan 25 lagi, pasti dia lebih naik lagi ancamannya. Untuk Fristi, kompetitor lokal lebih murah dan dekat dengan konsumen, jadi dia kalahnya di harga karena dia kan di bawah perusahaan multinasional, jadi dia lebih mahal dari yang lain. Kalau untuk teh kita, loyalitas konsumen lebih ke
lebih ke masyarakat banyak. Jadi Oke, Gus. Ada yang mau? Ada yang sudah? Sudah kamu Rizky? Belum, Pak. Saya, Pak. Oke, Demar. Contohnya di bidang mobil, Pak. Kayak misalnya Mitsubishi dan Daihatsu dan lain. Kalau Mitsubishi lebih untuk bahan bakar, dia lebih mudah dicari dan irit, Pak. Apanya ini? Kamu sebutkan dulu. Kekuatannya apa? Kekuatannya Untuk distribusi apa? lebih irit, Pak. Terus bahan bakarnya mudah dicari. Dan Daihatsu Itu apa bahan bakarnya? solar, Pak. Banyak kan solar. Iya. Terus dan di mobil wuling listrik, dia kekuatannya ramah lingkungan dan ramah keluarga, Pak. Ramah lingkungan. Oke. Ya, terus di Mitsubishi kelemahannya Dari satu-satu. bisa, Pak. Oh, Toyota dulu, apa Mitsubishi? Mitsubishi dan wuling dulu, Pak. Oh, gitu. Ya. Karena Kalau di kelemahannya di Mitsubishi ini mungkin juga dia lebih ke boros, Pak. Walaupun bahan bakarnya mudah tapi boros. Ya. Terus di wuling mungkin spare partnya, Pak, kelemahannya sulit didapatkan di kalangan bawah. Karena memang baru Ya. ini. Terus kalau untuk peluangnya, Pak, dia kalau di Mitsubishi itu tenaganya, Pak. Tenaga mesinnya itu lebih besar daripada kendaraan wuling. Terus Peluang penjualannya. Terus kalau untuk ancaman ininya dia bahan bakarnya mudah dicari, irit. apa ancamannya? Kelemahan ancamannya mungkin kalau di wuling dia kalau tidak semua pom ada, Pak, untuk ngisi bahan bakar. anunya kendaraan listrik. Itu kelemahannya, ancamannya. Di Gresik ada tak? Di Gresik ada ya? Ada mungkin belum banyak, Pak. Tempat ngecas. Iya. Ada mungkin belum banyak sih. Oke, sudah? Ada yang sudah lagi? Ada yang sudah? Sudah. Oke, apa? Nah, disebutkan. ayo saya jangan terlalu Sing tegas. Apa produknya dulu apa? Oke. Apa saja yang kamu ambil? Perusahaannya ada berapa? Apa? Janji jiwa. Oke, gimana? Yang pertama apa? itu kekuatannya kan brandnya sudah terkenal. Ya. Kalau di Kenangan itu brand lokal yang harganya lebih terjangkau. Tapi kalau di Jiwa itu menunya itu banyak. Daripada kopi Kenangan. Iya. Ini kan cuma Tahu mungkin Ustaz, Pak. Tahu mungkin Ustaz, Pak. Ya, gitu ya. Ayo, selain kekuatan, kelemahannya apa? Harganya relatif mahal. Bukan hanya relatif, memang mahal. Beberapa outletnya itu rasanya ada konsisten. Konsisten. Ya. Kalau Jiwa itu lokasinya cenderung kecil. Karena dia kan franchise, dia dikelola sendiri. Jadi setiap cabang di Indonesia ini hanya milik satu orang. Kalau kopi Kenangan ini enggak pakai main ada namanya, bukan franchise juga. Oke, peluangnya apa peluangnya? Kalau Starbucks apa peluangnya? Starbucks itu ini kan minumannya lebih modern.
Modern, ya, tapi nggak bisa buka di warkop. Iya. Tetap mantap. Kenangan itu mungkin apa ya? Peluangnya apa kopi kenangan? Kekinian. Kekinian. Minumannya kekinian. Iya. Terus Kalau jadi jiwa itu bisa memperkuat citra sebagai kopi nasional yang merakyat. nah, ya, khususnya bensin. Ancamannya apa? Starbucks. Kalau Starbucks karena dia global, jadi bahan bakunya pasti ambilnya dari impor. Nah itu biasanya bisa terpengaruh sama pasar dunia. Oke, selanjutnya. Kopi kenangan adanya karena beberapa outlet itu rasanya kurang konsisten, jadi kayak yang pindah. Berpindah kesetiaannya. Terus Kalau di bisnis pindah. sama nanti pindahnya ke warkop. Oke, sudah selesai. Apa lagi? Ya, Ini produknya dulu apa saja? gimana? Produknya apa saja? Ini minyak goreng. Minyak goreng Nah, kan itu kan minyak goreng kan ada banyak. banyak sekali. Banyak dari mulai. Jadi aku ambilnya itu Bimoli, Vilma sama Tropical. Oke. Nah, itu kekuatannya itu kalau yang Bimoli itu terbuat dari minyak sawit sama melalui proses penyaringan. Terus yang Vilma itu mengandung vitamin A sama E alami dan juga harganya lebih hemat, lebih murah. Terus yang Tropical Terbuat dari kelapa sawit juga. iya sama, tapi kan beda merek sama bedanya di harga itu Pak. Oke. Terus yang Tropical itu kekuatannya ternyata itu lebih jernih dan hasil makanannya itu lebih sehat. Tropical itu kan katanya yang kalau di iklan itu kan lebih sehat gitu Pak. Terus yang B-nya itu kalau Bimoli di harga yang premium, jadi agak lebih sedikit mahal, tapi kandungan minyak sawitnya itu lebih gimana ya? Gitu. Terus yang Vilma itu lebih pucat tapi harganya agak tinggi. Tapi sakit. Ya, konsep apa ini minyak? Terus Tropical itu rasanya itu netral gitu loh Pak. Nggak enak gitu loh. Pokoknya gitu rasanya nggak enak. Terus harganya juga kan mahal banget lah. Banget itu. Banget ya. Tulangnya. Kalau terus peluangnya di Bimoli itu peluang besar diekspor dan produk sehat. Oke. Terus yang Vilma itu peluangnya itu lebih ke rumah tangga. Sama industri makanan olahan ya UKM, catering itu banyaknya Vilma. Oh, Vilma. Ya. Terus Kamu pakai apa? kalau ya nggak pernah masak Pak. Di rumah. Kalau di rumah itu Pak nggak sama ya. Pokoknya Ibu. namanya itu ya sudah. Iya. Itu nggak pakai misalnya. Ya Pak. Iya. Terus yang Tropical itu peluangnya di segmen premium sama gaya hidup saya. Jadi yang pengen hidup saya itu banyak ambil yang minyak Tropicana. Kayak mau diet gitu-gitu kan banyak yang ambil yang Tropical. Terus kan ada tuh Pak yang kayak sakit gitu. Terus nggak boleh konsumsi banyak minyak yang mengandung kayak gini. Tropical. Ya. Terus ancaman apa ancamannya? Ancaman dari Bimoli itu di isu kesehatan sama tekanan global terhadap sawit. Terus yang Vilma ancamannya dari produk substitusi sehat dan regulasi pemerintah. Terus yang Tropical ancamannya di harga dan persaingan minyak impor yang lebih bagus gitu loh Pak. Harganya sama tapi kualitasnya lebih bagus yang impor. Oke. Ya, sekian. Oke, yang lain nanti bisa dibuat catatan tersendiri. Kita lanjutkan terlebih dahulu.
Oke. Oke, jika perencanaan itu menentukan apa yang akan dilakukan, maka pengorganisasian itu menentukan siapa yang akan melakukan. Oke, jadi kalau perencanaan itu apa, kalau pengorganisasian itu siapa. Kalau tadi apa yang sebelumnya? Tujuan sama tugas. Tujuannya apa? Tugasnya bagaimana? Tapi kalau POAC atau coach itu adalah perencanaannya apa dan pengorganisasiannya itu bagaimana. Sekarang controlling. Controlling adalah proses memantau aktivitas untuk memastikan bahwa kinerja aktual sesuai dengan kinerja yang direncanakan serta melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang signifikan. Jadi controlling ini untuk mengontrol bagaimana apa yang direncanakan dengan apa yang didapatkan. Kalau perencanaannya menargetkan penjualan 1000, ternyata penjualannya masih di angka 900, berarti masih ada kekurangan sebanyak 100 penjualan. Nah, ini untuk mengontrol, mencari apa? Dengan menggunakan analisis SWOT itu tadi, kita bisa mengetahui, oh ternyata kekuatan kita apa, oh ternyata peluang kita apa, kelemahan apa, dan ancamannya apa. Itu yang perlu dirubah dua, yaitu ancaman sama kelemahan. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mencapai target perencanaan awal. Ini kontrol. Terus selanjutnya adalah actuating, yaitu actionnya bagaimana. Yaitu proses untuk mengaruhi, memimpin, memotivasi, dan berkomunikasi dengan orang-orang agar mereka mau bekerja dengan antusias dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi perlu kita kerjasama dengan action berbareng-bareng. Saya suka pemimpin itu yang tidak hanya ya, dan juga saya sukanya pemimpin itu yang berkata ayo, bukan sana. Apa? Kalau ayo itu berarti dia ngajak kerja bareng. Kalau sana berarti dia hanya sukanya menyuruh. Jadi actuating ini kerjasamanya. Sebagai pemimpin juga harus bisa mempengaruhi bawahannya. Jadi ilustrasikan. Ini teman-teman, ini tidak perlu saya sampaikan, tapi teman-teman tidak perlu saya minta, teman-teman nanti buat uraian sendiri. Ilustrasikan approach dalam suatu bisnis dalam perencanaan analisis bisnis dengan analisis SWOT. Nggak perlu, cuman teman-teman dengan 3 planning, organizing, actuating sama controlling ini, coba teman-teman nanti ilustrasikan dengan menganalisis menggunakan analisis SWOT itu tadi. Buat catatan sendiri aja. Selanjutnya jenis-jenis administrasi. Tadi ada fungsi, ada unsur administrasi, sekarang ada jenis administrasi. Ini sudah dijelaskan minggu kemarin di jenis-jenis ini. Meskipun unsur dan fungsi dasar administrasi bersifat universal dan sangat bervariasi tergantung pada sifat, tujuan, dan lingkungan organisasi. Secara umum kita dapat membedakan 3 jenis utama administrasi, yaitu administrasi pemerintahan atau publik, administrasi perusahaan atau niaga atau bisnis, dan administrasi sosial atau non-profit. Ini sudah dijelaskan minggu kemarin. Saya lanjutkan saja. Nah, kenapa kok saya mengambil administrasi pendidikan? Karena ini salah satu contohnya di administrasi sosial. Oke. Ini juga sempat sudah dikupas sebelumnya, di minggu sebelumnya. Ada tingkatan administrasi ini ada 3. Ada top management, ada middle management, ada lower management. Apa? Yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, sama manajemen bawah. Apa tugasnya untuk manajemen puncak? Manajemen puncak itu administrasi tingkat strategis yang dijalankan oleh para pimpinan puncak seperti CEO, direksi atau rektor atau direktur, berfokus pada kelangsungan hidup organisasi secara keseluruhan. Terus kalau middle management atau manajemen menengah, administrasi tingkat taktis yang merencanakan bagaimana strateginya agar supaya dari manajemen top manajemen ini bisa terrealisasi.
yang dijalankan oleh manajer departemen atau kepala cabang berfungsi sebagai jembatan antara top manajemen dengan manajemen bawah. Sedangkan manajemen bawah itu adalah administrasi tingkat operasional yang dijalankan oleh para supervisor atau mandor berfokus pada pelaksanaan tugas sehari-hari. Ini sudah dijelaskan minggu kemarin. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri administrasi yang efektif. Kurang F-nya ya. Ciri-ciri administrasi yang efektif itu bagaimana? Yaitu yang pertama adalah efektif dan efisien. Efektifnya bagaimana? Efektif berarti melakukan hal yang benar, efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan benar. Ada yang bisa membedakan dua ini? Apa sih perbedaannya melakukan hal yang benar dengan melakukan sesuatu dengan benar? Kalau efektif itu menekankan hasil, sedangkan yang efisiensi itu menekankan proses itu seperti apa? Oke, kalau efektivitas itu menekankan terhadap hasilnya, kalau efisien itu menekankan prosesnya, agar supaya saya dengan modal sedikit saya bisa mendapatkan hasil yang banyak. Itu namanya efisiensi. Kalau efektif itu targetnya pencapaian seperti itu. Ada rasionalitas. Rasionalitas ini dalam pengambilan keputusan. Mendasarkan keputusannya pada data, fakta, dan analisis yang logis, bukan pada perasaan, kebiasaan, atau tekanan politis semata. Jadi harus rasional. Apa datanya? Seperti yang saya sampaikan di papan tadi, pengambilan keputusan dalam siapa sih peminatnya kendaraan motor ini? Ternyata peminatnya yaitu orang di umur 30 sampai umur 40. Datanya apa? Datanya ada survei bahwasanya berdasarkan data data pelanggan. Karena syaratnya untuk melakukan pembelian itu harus mencantumkan KTP dan di KTP-nya umurnya sekian dan sampai sekian dan seperti itu. Ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Administrasi yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik itu teknologi baru, persaingan maupun tuntutan masyarakat. Jadi harus perusahaan sekarang ini tidak boleh menjadi perusahaan yang kaku. Apa? Teman saya ini buka kafe di di timur sebelahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim. Namanya apa ya? Lupa saya kafenya. Dia awalnya itu nggak pakai Gojek, GoFood dan sebagainya. Ya pikir ya sudah jual di sini aja, jual di sini. Dia awalnya masih bekerja, tapi dibuat ke kafe, ada yang menjaga. Akhirnya saya ke sana kemarin, tanya-tanya, ternyata sekarang dia memanfaatkan 3 platform, yaitu Shopee Food, GrabFood, sama Gojek atau GoFood. Penjualan tiap harinya melalui 3 platform ini sampai tembus 100 produk. Hanya jualan minuman. Satu hari bisa tembus, itu dibukanya 24 jam. Platformnya, tapi kalau kafenya jam 12 tutup. Tapi platformnya itu dibuka. Jadi kalau ada orderan, ya dia menyediakan, tapi kafe ditutup. Hanya sekedar buat pintu masuk aja. Nah, apa? Jadi harus bisa beradaptasi. Kita nggak boleh kaku di sana. Harganya mahal. Kalau mau dijual, iya kita naikkan. Karena apa? Ada biaya apa biasanya kalau dijual di platform? Ada biaya. Itu kan ditanggung pelanggan. Ada biaya apa? Pelayanan. Atau ada bahasanya diubah-ubah kadang sama platform itu. Pelayanan sama admin. Padahal secara logika ini sama. Jadi pelayanannya 1%, adminnya 0,5. Sama. Ya, coba cek out di Shopee. Ada nggak pelayanan sama admin? Ada nggak? Padahal sama. Iya. Itu melanggar secara peraturan peraturan perdagangan itu yang admin potongan yang di driver itu melanggar. Seharusnya 0, berapa sama platformnya itu ditarif sampai 2%, bahkan 4 sampai 2%. Itu ada pelanggaran, sempat kasus, nggak tahu sekarang. Sudah, materi saya sudah selesai. Ada yang perlu disampaikan? Jam berapa sekarang? Masih kurang 15 menit.
Tidak ada yang perlu disampaikan, saya akan bahas untuk untuk makalahnya. Oke.